Zulkarnain El Maduri Channel. Zulkarnain El Maduri Channel. Zulkarnain El Maduri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kembali bersama Buya Risman, salah satu wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Kami berdua kali ini ingin mengangkat sebuah isu berkaitan dengan sebagian dari program dakwah Muhammadiyah, terutama istilah-istilah yang masih banyak tidak dikenal baik di kalangan warga Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah. Bahkan ada yang konotatif negatif itu di antara mereka, menyoroti istilah-istilah yang muncul di Muhammadiyah. Iya. Bagaimana istilah, misalnya seperti istilah TBC yang selama ini diartikan tahayul bid'ah khurafat. Namun menurut Buya yang benar mestinya adalah taklid bid'ah khurafat. Definisi yang sebenarnya ini bagaimana, Buya? Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa kesempatan kita diskusi ya. Sebenarnya memang kita sedang bicarakan latar belakang sosial masyarakat atau bangsa Indonesia atau umat Islam Indonesia khususnya ketika Muhammadiyah itu lahir pada tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Badalan. Nah, jadi salah satu tantangan dakwah, ya di antara tantangan dakwah yang kemudian dirumuskan dalam bahasa yang sederhana itu namanya TBC ya. TBC. Dulu TBC namanya itu ya. Sekarang TBC ya. TBC. Sekarang TBC ya. TBC itu ada yang mengatakan itu kependekan daripada tahyul bid'ah dan khurafat. Sementara menurut sebagian itu mengatakan bahwa tahyul itu sudah masuk kepada pengertian khurafat. Khurafat, mitos. Mitos itu tahyul itu. Sudah ada dalam khurafat itu sesuatu yang tidak punya dasar. Kepercayaan-kepercayaan ataupun yang tidak punya dasar itu namanya khurafat ya. Dan tahyul sudah ada di sana. Nah, kalau kita hubungkan dengan misalnya kondisi sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu, sebetulnya yang lebih pas itu taklid. Jadi bukan tahyul, taklid nih. Taklid, bid'ah dan khurafat. Nah, kita perlu sedikit memahami dulu lah. Artinya bagaimana Muhammadiyah memahami taklid itu ya, secara nomenklatur taklid itu apa itu, secara dalam ilmu fikihnya apa itu. Taklid itu dari bahasa apa itu taklid itu, Bu ya? Iya, bahasa kan kalau kita lihat kata-katanya kan bahasa Arab itu kan, dari kalau ada taklid itu taklid, orangnya itu mukallid ya, orang itu mukallid, orangnya isim fa'il itu adalah orang yang taklid. Kata dasarnya bentuk fi'il madinya itu qallada yuqallidu. Nah, taklidan itu masdarnya ya. Artinya sikap taklid itu disebut dengan taklid ya. Taklid adalah dalam secara sederhana ditakrifkan sebagai satu sikap mengikuti suatu pendapat itu tanpa harus mengetahui hujahnya seperti apa gitu. Jadi mengikuti dalam arti tanpa harus mengetahui sumbernya dari mana, itu namanya taklid. Asal taat ya. Asal taat, pokoknya kalau sudah ada misalnya katakanlah pendapatnya sudah seperti itu, kita ulama segala macam, ya udah diikutin aja. Itu namanya taklid. Mengikuti dengan tidak perlu memeriksa, mengetahui dari mana sumbernya, apa kebenarannya, apa dalilnya, itu namanya taklid. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi sebutnya ittiba itu. Ada taklid, ada ittiba atau orang sebut dengan muttabi. Dari ittiba yattabi. Ya, itu bedanya apa? Bedanya itu. Ittiba itu sebetulnya sama-sama mengikuti. Tapi bedanya kalau taklid mengikuti dengan tidak ada ilmu, tidak perlu ilmu mengetahui, tapi ittiba adalah mengikuti dengan mengetahui hujahnya. Artinya orang ittiba itu ketika dia sudah membaca, mengetahui, kemudian dia ketahui bahwa itu dikuatkan oleh dalil-dalil dari Quran dan Sunnah misalnya,
maka dia mengikuti, itu namanya ittiba. Kalau taklid, Kalau taklid itu dia mengikuti tanpa harus tahu. Yang penting kalau misalnya orang yang dia anggap sebagai orang pintar, katakanlah ulama sudah berpendapat sesuatu, dia tak perlu tahu lagi. Yang penting kalau ulama sudah ngomong dia ikut, itu namanya taklid. ikut begitu saja. Nah, itu pokoknya namanya itu. Nah, jadi dia tak perlu. Yang penting dia percaya, yakin kalau misalnya ulama ini sudah ngomong itu sudah pasti benar gitu. Tidak perlu menjadi jaminan. sudah jaminan itu. Nah, itu pandangan Islam bagaimana terhadap seperti Nah, itu? sebetulnya begini, kalau kita lihat misalnya, katakanlah misalnya taklid itu di masa Rasulullah, sebetulnya kan semua itu kan ditanya. Karena Rasulullah itu dalam Al-Quran dikatakan ya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Tanya sama orang itu juga kamu tidak tahu. Artinya ada kewajiban untuk mempertanyakan sesuatu. Dan begitu juga kalau misalnya kita boleh mendengarkan suatu perkataan, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Jadi orang yang mendengarkan perkataan, penjelasan, katakanlah pendapat, pandangan, tapi wa yattabi'una ahsanahu. Ittiba', ini dia mengikuti yang terbaik. Ahsanahu itu apa? Yang jelas pendapat yang punya dalil. Jadi tidak hanya yastami'ul qawla wa yattabi'unahu, enggak. Tapi yastami'ul qawla wa yattabi'una ahsanahu. Jadi dia dengarkan, kemudian dia ikutin yang terbaik. Ya oleh karena itu ada perbandingan. Nah, kalau yang terbaik dalam soal syariat, dalam soal agama, tentu yang ada dalilnya, Quran dan sunnahnya. Tidak hanya sekedar mendengarkan lalu mengikuti. Ini sekarang kan banyak Bu ya di tengah-tengah masyarakat. Yang penting ikut saja. Kalau ikut si fulan pasti itu benar gitu. Misalnya gimana ini dalam pandangan Islam dan pandangan Muhammadiyah? Nah, sebenarnya begini, sebetulnya kan kalau kita misalnya menggantikan orang sebagai jam itu tidak mungkin ya. Karena manusia itu tetap ya, dia bisa salah, dia bisa benar gitu. Karena para ulama mazhab sendiri pun juga seperti misalnya Imam Malik pernah bilang, innama ana basyarun ya ukhti wa uswib, kan saya bisa salah dan saya bisa benar. La tuqaliduni, dan jangan taklid padaku kan gitu. Ya, dan banyak semua para ulama itu melepaskan diri pada diikuti secara katakanlah tanpa mengetahui dalilnya gitu. Jadi menurut saya, jadi artinya dalam pandangan ilmu fikih ya, para ulama fikih pun, Muhammadiyah pun juga yang mengikuti itu harus apa? Harus dengan mengetahui. Cara kerjanya, misalnya dalam kerjanya Tarjih Muhammadiyah itu seperti apa Bu ya? Kalau fikih kan itu sendirian. Kalau Tarjih Muhammadiyah, nah ini di Muhammadiyah itu Tarjih itu adalah salah satu lembaga yang melakukan ijtihad ya. Itu berjamaah. Jadi bukan sendiri-sendiri. Boleh ada usulan dari bawah. Jadi artinya beberapa orang ulama berkumpul, kemudian melakukan sidang, lajnah, kemudian membicarakan, kemudian ya tentu sebetulnya kalau kita lihat model ataupun apa yang dilakukan oleh Tarjih itu sebetulnya melakukan takhrij. Tarjih itu kan sebetulnya dari kata rajaha yuraju tarjihan, mencari yang arjah, mencari dalil berkuat. Nah, untuk dalil kuat itu dia takhrij, mengtakhrij hadis, meneliti hadis. Maka oleh karena itu di Muhammadiyah itu dalam apa itu ada semacam ada namanya thariqatut tarjih ya. Thariqatut tarjih itu metode tarjih. Tarjih itu artinya mencari dalil yang lebih kuat. Itu artinya sebenarnya dari sisi metode ulama-ulama Muhammadiyah itu mengikuti dahulu kala Bu ya. Ya, sebetulnya ini manhaj itu yang manhaj salaf itu. Dia melakukan mentakhrij hadis dari baik dari segi sanadnya, semuanya, di matanya, di apa, ketika itu sudah dianggap itu kuat dalam hal-hal yang menyangkut dengan masalah ibadah. Nah, hadis itu sahih dan tidak hadis dhaif itu dianggap di Muhammadiyah itu hadis-hadis yang sunnah yang makbulah itu. Ya, kecuali sudah tidak ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Nah, begitu ya dalam soal-soal dulu sebelum kalau yang menyangkut dengan masalah akidah itu harus mutawatir itu. Baik Bu ya, sekarang definisi bid'ah. Ini kan tahayul bid'ah, taklid bid'ah khurafat. Sekarang dari sisi bid'ah.
Nah, kalau taklid bid'ah khurafat itu, taklid itu kan sudah jelas tadi ya. Sudah. Taklid ada nanti jenjangnya Nanti kita muntabi dan kaitkan. mujtahid ya. Taklid di atas taklid itu ada ittiba, ada muntabi, ada ijtihad. Kalau ijtihad itu kan ini kan makamnya para ulama itu. Ya, tapi kalau kemudian taklid bid'ah dalam ilmu adat itu difahami sebagai satu perbuatan ibadah yang tidak mempunyai dalil dari Quran dan Sunnah. Jadi dalam Muhammadiyah sebetulnya bid'ah itu hanya pada ibadah mahdhah. Kalau ada orang yang mengartikan mobil itu bid'ah, bagaimana itu? Ya itu makanya perlu didudukkan di Muhammadiyah. Bid'ah itu hanya pada ibadah mahdhah, bukan pada masalah muamalah. Maka oleh karena itu di Muhammadiyah itu ada satu rumusan disebutkan al-ibadatu hiya taqabbalallah bimtithali amri wa tibani nawahi wa amila kullu ma syari'. Ibadah ialah proses mendekati kepada Allah Taala dengan melaksanakan perintahnya, menjalankannya dan mengerjakan yang diinginkan oleh syarak, oleh Allah Taala. Wahil ammah wal khassah. Dia ada ibadah ammah dan ibadah khassah. Yang ibadah ammah yang mana? Mengerjakan semua yang diizinkan Allah Taala itu ibadah ammah. Sedangkan ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu hayatnya, juz'iyatnya, kafiyatnya muta'ayyanah atau maksusah. Sesuatu yang keadaan-keadaannya, caranya, kemudian bahagian-bahagiannya itu muta'ayyanah, ditentukan. Tidak boleh sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara Tidak boleh bikin yang lain-lain. Oh, tidak boleh dibikin lain. Itu namanya ibadah mahdhah. Ya, jadi misalnya seperti salat, waktunya ada, bacanya jelas, rukunya bagaimana, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, dalam soal ibadah mahdhah itu ada kaidah yang berlaku. Al-asl ibadah at-tauqif al-ittiba. Asal beribadah mahdhah itu tawakuf, artinya diam, kita tidak melaksanakan suatu semudah perintah. Nah, ketika perintah ada, maka kita melaksanakan sesuai dengan contoh. Nah, itu dikatakan, itulah yang kemudian banyak kaidah yang mengatakan al-asl ibadah al-ma'mur, asal beribadah itu diperintah. Malah ada yang mengatakan asal ibadah batal. Asal beribadah itu batal, tidak sah. Ilah kecuali datang dalil yang memerintahkannya. Ila ata dalil ala awamiri. Itu artinya apa? Ibadah-ibadah yang bersifat ibadah mahdhah itu yang dihukum sebagai itu bid'ah. Tapi dalam masalah-masalah yang menyangkut muamalah dan menyangkut al-sya', segala sesuatu yang tidak menyangkut ibadah mahdhah itu semuanya hukumnya boleh. Maka dasar hukumnya itu dikatakan al-aslu fi asya'i ibahah hatta ata dalilu ala tarimi. Asal hukum pokok suatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi karena itu di Muhammadiyah ketika kita mengatakan ini bid'ah atau tidak bid'ah, kita harus jelaskan dulu ini urusan apa ini. Ini berkaitan dengan taklid sendiri, Bu ya. Kok bisa tiba-tiba muncul taklid itu di tengah-tengah masyarakat? Penyebabnya itu apa, Bu ya? Nah, jadi oke, nanti kita jelaskan ya. Tapi saya ingin jelaskan itu. Jadi ketika kita mau menjelaskan itu bid'ah atau tidak, kita harus jelaskan dulu. Ini masalahnya masalah ibadah mahdhah atau ibadah apa? Oh iya. Kalau ibadahnya ibadah mahdhah, itu ada urusan bid'ah. Tapi kalau tadi mengatakan misalnya mobil, dulu kan nggak ada. Sekarang ada, apa itu bid'ah? Itu tidak bid'ah dalam arti hukum, tidak bid'ah itu, karena itu urusan al-asya. Urusan al-asya itu boleh kita buat bid'ah sama masalahnya kan sekarang ada usaha untuk yaitu mengarahkan pengertian bid'ah dari istilah mereka, kata kullun itu tadi, Bu ya. Kullu bid'atin dhalalah gitu. Lalu mereka mencoba mendefinisikan kata kullu itu jadi semua. Kalau sudah kullu itu tidak diartikan sebagian, maka akan semua itu kena, kata mereka ya, begitu. Jadi gitu. Kullu bid'atin dhalalah. Jadi sebetulnya semua bid'ah itu sesat, sehingga termasuk ya mobil dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya ketika kita menggunakan isim nakirah ya. Isim nakirah itu kan memfaedahkan bagi mutlak itu, muqayyad itu. Misalnya adalah salata liman lam yaqra' fil kitab misalnya. Tidak salat bagi orang tidak baca Fatihah misalnya. Salat itu nakirah.
Iya. Sesuatu Sama nakirah dengan itu bid'atin mutlak, tadi. iya. Itu mutlak itu itu dia akan memerlukan setiap yang mutlak menghendaki muqayyad harus dikaitkan dengan keterangan yang Lebih lain. syarih. Jadi kullu bid'ah itu tidak semua. Jadi nanti semuanya kan susah kita. Jadi artinya dalam hal yang menyangkut ibadah madhah itu ada bid'ah, tapi dalam hal menyangkut ya ibadah-ibadah yang ghairu madhah seperti ibadah ammah. Nah, kalau kita contoh misalnya, orang tanya sama saya, Kan tugasnya Nabi illa liya'budun. ini saya begini Pak, misalnya begini, bagaimana tuh kalau misalnya peringatan Isra Mi'raj itu, nuzul Quran, itu bid'ah apa tidak? Pertanyaan itu saja, itu ibadah madhah, ibadah ammah. Kalau itu dzikra, maka dzikra itu termasuk bagian daripada ibadah umum, bukan ibadah ammah. Kemudian ada nanti amalan-amalan yang barangkali mungkin di sana ada bagian-bagian yang dilarang. Nah, itu urusan lain. Tapi Ya, sebenarnya juga pandangannya Buya sama dengan Ibnu Taimiyah. Jadi boleh memperingati Maulid atau Isra Mi'raj, tapi dibuang yang bid'ah-bid'ah. itu artinya bahwa kemudian yang dilarang bukan memperingatinya. Bid'ahnya dibuang. Iya, jadi artinya bukan maulidnya itu, bukan peringatannya itu. Karena fa inna dzikra tanfa'un, bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya oleh karena itu memang kita harus dudukkan. Jangan kemudian semua jadi bid'ah. Mobil bid'ah. Sekarang coba kalau bid'ah semua. Pesawat juga bid'ah. Mau jalan kaki itu ke Mekah. Jadi artinya, dan sebetulnya bid'ah itu kan melaksanakan sesuatu yang tidak ada contoh. Jadi Allah itu kan salah satu Kan sifatnya kan. urusannya Nabi ini kalau dilihat di dalam Al-Quran kan urusan ubudiyah, Bu ya. Iya, artinya sebetulnya kan ubudiyah semua. Tapi Rasulullah SAW pada suatu waktu kan pernah lewat ketika ada para petani melakukan mengawinkan kurma. Mengawinkan kurma. Sehingga ada yang nanya, ya Rasulullah ini gimana nih? Maka Rasulullah waktu itu membuat satu statement yang sangat luar biasa. Karena Rasulullah idza kana min amri dinkum fa ilayya. Kalau urusan din, ad-din artinya ibadah dan bukan mahdhah, fa ilayya, tanya sama saya. Idza kana min umuri dunyakum, jika itu urusan dunia kamu, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Nah, tarjih Muhammadiyah di sini memberikan rumusan. Apa yang dimaksud dengan umur din itu yang dikatakan Rasulullah idza kana min umurikum, yaitu sesuatu yang Rasulullah SAW tidak diutus untuk itu ya. Yang Rasulullah tidak diutus untuk, misalnya apa? Misalnya mau bikin rendang Padang misalnya, enak seperti apa? Jangan tanya Rasulullah. Rasulullah diutus bukan untuk Urusan ibadah kan? bukan untuk bikin itu. Masa rendang mau ditanya? Tanya Rasulullah. Tidak ada. Tanyanya rendang itu ke Padang. Bu, Ke Padang. Saya pernah Boleh, apa itu. boleh. Jadi artinya begini Pak. Jadi artinya kita dudukkan baik-baik. Karena tidak semua yang tidak ada Rasulullah itu bid'ah. Ada urusan-urusan yang menyangkut dengan misalnya. Nah, yang jelas di Muhammadiyah difahami bid'ah itu hanya pada urusan ibadah mahdhah tok. Ya. Jadi tidak pada urusan-urusan yang menyangkut dengan umurul asya. Karena umurul asya itu banyak bid'ah. Kalau ada orang sekarang sebagian misalnya seperti dzikir, oleh mereka ini tidak dimasukkan ke mahdhah. Gimana itu, Bu ya? Ada sementara orang ini, misalnya dzikir sholat, habis sholat tuh, sehingga dibolehkanlah bikin dzikir sendiri oleh mereka. Ada sebagian itu, gimana ini, Bu ya? Jadi seperti begini, ada ibadah-ibadah yang harus zikir-zikir yang maksur misalnya. Maksur itu. Seperti misalnya sholat, ada sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi semua bacaannya semuanya itu harus seperti apa yang maksur, seperti apa yang contoh Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi kemudian ada zikir-zikir yang fadluha katsira. Kita misalnya Allah Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah, itu semua kan betul-betul zikir. Yang kemudiannya, tapi kemudian ketika itu kita buat misalnya aturan-aturannya, ini mulai masuk ke dalam wilayah-wilayah madhah. Misalnya begini, untuk begini harus baca 1000 kali. Baca sekali, ini harus supaya kaya. Itu artinya itu harus ada dalilnya. Karena bikin kaifiat ya. Iya, isbatu syai' bi-syai'. Isbatu syai' bi-syai'. Menetapkan sesuatu harus dengan sesuatu. Karena kalau kita menetapkan suatu hukum, maka kita dituntut dengan dalil. Al-musbit matlubun bidalil. Orang menetapkan sesuatu dituntut dengan dalil. Tidak bisa kita menetapkan harus begini. Tidak bisa. Kalau itu menyangkut ibadah malam, kalau sudah dibuat hayatnya,
dibuat bilangannya, itu mahdoh. Tapi ketika kita misalnya kita mau zikir sepanjang jalan, sepanjang ingat aja, misalnya kita mau tidur, kita sambil duduk kita baca istighfar berapa kali pun tanpa misalnya kita batasi dengan jumlah tertentu dan tanpa kita juga membuat aturan, itu tidak beda. Ya. Ini diskusi kita dia. Ya, jadi pada intinya bid'ah ini sangat luas ya. Sangat luas. Jadi bid'ah itu hanya pada ibadah mahdhah. Sesuatu yang sudah ada pakemnya, sudah ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Tanpa merendahkan kelompok lainnya. Tidak. Ini begini aja. Kita juga tidak perlu membicarakan. Kalau mana tahu juga mereka punya dalil juga, punya besi juga. Ya kita kan tidak sedang membicarakan, kita sedang membicarakan Muhammadiyah itu bagaimana sih? Orang yang ikut salaf gitu ya. Ya, artinya begini. Karena Muhammadiyah salaf. Salaf, kita artinya begitu cara kita melihatnya. Jadi oleh karena itu Muhammadiyah ya bikin sekolah, itu tidak beda. Ya, Muhammadiyah bikin macam-macam tidak termasuk beda, karena itu adalah urusan yang menyangkut muamalah. Urusan yang menyangkut al-asya, yang semua itu adalah bagian yang diberikan oleh Allah SWT. Ya semua yang tidak diharamkan itu halal kan gitu. Dalam masalah muamalah. Tapi dalam soal ibadah, semua yang yang tidak diperintah, yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah. Itulah sebetulnya kenapa Muhammadiyah kemudian disebut dengan sebuah gerakan yang purifikatif, gerakan tajrid. Jadi Muhammadiyah itu gerakan tajrid. Tajrid itu apa? Mujaradah itu semata-mata memurnikan, mengembalikan kepada Quran Sunnah. Itu tidak boleh dibuat menurut kemauan kita. Jadi misalnya sholat nih, boleh nggak kita bahasa Indonesia? Nggak boleh. Karena memang ada perintah shollu kamaruni usalli, tidak boleh. Jangan bikin sholat sendiri. Nah, dan di sini letak khususiatnya, di sinilah letak originalitas. Kalau sekarang misalnya ada orang ingin mengabdi kepada Allah, sholatnya tetap 4 rakaat, tapi kemudian ditambah-tambah Bu ya, gimana itu? Ditambah-tambah maksudnya? Ya artinya dalam bagian-bagian sholat itu ditambah ini, tambah ini, hanya untuk kehusukan. Ada alasannya seperti itu, gimana Bu ya? Jadi sebetulnya begini, sepanjang apa yang dilakukannya itu tidak ada petunjuk, tidak ada dalil, tidak tuntunan Rasulullah SAW, maka itu termasuk yang mardud. Itu yang dikatakan oleh hadis Muslim itu, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi itu mardud, ditolak. Kenapa? Karena memang sudah ada ketentuannya. Jadi kalau sudah ada ketentuannya, kita ikuti itu yang atullah wa atur Rasul. Kita taati Allah dan Rasul dalam soal yang menyangkut dengan ibadah mahdhah. Itu kita harus betul-betul konsisten. Jadi bagaimana kemudian caranya? Nah, ketika kita beribadah, mau sholat, apapun haji segala macam, kita betul-betul harus pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul ada. Kalau sekarang ada orang yang berprinsip mengikuti tarjih Muhammadiyah, itu hasil himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Sedikit ini kembali ke depan dulu, ke pembicaraan depan Bu ya, berkaitan dengan taklid, karena ini erat sekali nanti ke bid'ahnya itu. Nah, berkaitan dengan hasil keputusan himpunan putusan tarjih, bahwa sebenarnya itu warga Muhammadiyah taklid juga karena mengikuti tarjih Muhammadiyah, gimana? Ya, sebetulnya begini, kita harus pahami bahwa di Muhammadiyah itu tarjih itu bukan final, ya. Tarjih itu adalah sebuah putusan yang bersama, kemudian itu bisa ada koreksi. Kemudian malah dimungkinkan tanau. Malah dalam ketentuannya di daerah-daerah tertentu atau wilayah tertentu yang kemudian mereka ya mempunyai pendapat, mempunyai hujah berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh boleh sepanjang itu tidak ditamfiskan untuk daerah lain, itu dimungkinkan. Jadi artinya saya kalau tidak salah itu seperti misalnya Jawa Barat misalnya, itu saya nggak tahu sampai sekarang ini. Malah ditanfik di situ. Iya, tanfik apa itu takbir salat Id itu hanya seperti sholat biasa, dan itu tidak dikoreksi, dan itu tidak angkat tangan, dan itu pun kemudian tidak dianggap sebagai pengingkaran terhadap tarjih. Takbir ziyadah. Nah itu artinya takbir ziyadah itu nggak ada gitu. Itu nggak ada masalah. Di Muhammadiyah juga misalnya dimungkinkan tanau.
dimungkinkan keanekaragaman bermacam-macam. Karena memang tapi khusus tarjih itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi tuntunan, katakanlah buku pintar untuk orang-orang yang katakan orang-orang yang memerlukan tuntunan, karena bagaimanapun, dan ini adalah merupakan hasil ijtihad rame-rame, ijtihad bersama-sama. Ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i, bukan ijtihad infiradi, bukan ijtihad pribadi. Dan kemudian ketika ada orang berpendapat berbeda, katakanlah misalnya dia bisa mengajukan sebuah koreksi terhadap hasil. Sekarang misalnya kan ini ijtihad jama'i. Kalau madzhabul arba itu kan tadi dikatakan termasuk sendiri-sendiri ya. Iya. Imam Abu Hanifah, Iya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau misalnya sekarang Muhammadiyah secara jama'i menyikapi di dalam pengamalan mazhab ini tertentu misalnya ada salahnya, itu sebenarnya harus bagaimana Bu ya? Nah jadi begini, jadi secara garis besar Muhammadiyah itu karena dia manhaj, dia tidak mazhab ya, dia tidak mengikuti, tidak mengikatkan diri dengan pendapat atau pandang tentu para ulama, baik itu Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Tapi Muhammadiyah itu menjadikan pendapat para ulama itu arah madzhab sebagai masuk ke dalam itu sebagai pertimbangan tarjih, artinya di itiba itu. Jadi artinya dipelajari itu pendapat Syafi'i tentang ini gimana, pendapat Malik gimana. Maka Muhammadiyah pada satu waktu dengan model manhaj salafinya itu mungkin karena dia yakin pendapat Syafi'i ini lebih kuat dibanding dengan pendapat yang lain, karena ada hujah yang dilihat dari Quran dan Sunnah dan hadisnya lebih, atau bisa ditinggal semuanya gitu. Bisa. Karena begini, di Muhammadiyah itu ada birokrasi tarjih ketika menyelesaikan masalah itu adalah pertama lihat Quran dulu Pak. Quran. Jadi Quran, ketika Quran tidak ketemu lihat Sunnah. Di Sunnah tidak ketemu baru ijtihad gitu. Jadi bukan pendapat para ulama dulu. Quran dulu, kemudian Sunnah, kemudian ijtihad dari atas ke bawah. Sesuai dengan hadis ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan hadis, ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur, Rasulullah tanya, kau berhukum dengan apa di sana? Dengan Quran. Kalau tidak dengan Sunnah, kalau tidak ada dengan ijtihad, artinya itu wilayah ijtihad itu di situ. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini menyangkut dengan ijtihad itu, Muhammadiyah juga mengikuti ya aturan kode etik dalam soal ijtihad. Kalau ada orang seperti pandangan orang-orang di luar kita misalnya yang memandang bahwa orang seperti kita itu tidak berhak berijtihad, gimana itu? Ini ya, lagi Bu ya. Tentu ini begini, ada itu. Tentu begini, kita harus tahu bahwa sebenarnya kan ijtihad itu kan pada bagian-bagian tertentu. Misalnya dalam masalah-masalah yang menyangkut dengan masalah hukum fikih ibadah. Tentu yang punya kompetensi dalam ijtihad itu orang yang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya jangan berijtihad. Karena ijtihad itu membutuhkan ilmu, kompetensi, kemampuan untuk mengolah permasalahan dalil-dalil. Ini masalahnya ada anggapan karena di Muhammadiyah itu tidak mencantumkan misalnya Kiai Haji Risman gitu. Jadi begini Pak. Jadi artinya makanya di Muhammadiyah itu ijtihad itu bukan sendiri. Ijtihad itu bersama-sama. Mungkin ini ahli di bidang ini, dia takhrir bidang ahli ini, ahli bidang tafsir ini, ahli bidang ini. Maka semua ahli itu berkumpul kemudian melahirkan sebuah hasil ijtihad ini. Makanya kita tidak sombong Pak. Artinya Muhammadiyah itu ya bersama-sama. Dan bisa saja ini menyangkut masalah tidak selalu ahli fikih misalnya. Katakanlah menyangkut dengan masalah kesehatan. Itu kan tidak mesti hanya ahli fikih. Orang yang mengerti ahli kesehatan adalah orang yang dokter yang mengerti. Jadi tidak bisa. Misalnya ini harus ahli fikih semua, enggak. Kalau menyangkut misalnya Dewan Syariah Nasional misalnya, yang menyangkut dengan masalah jual beli, menyangkut masalah apa namanya corona, itu dokter yang tahu. Nah dokter memberikan pertimbangan lalu kemudian keluar fatwa. Begitu juga misalnya saya ini kan juga semacam jabatan saya juga nih ketua dan pengawas di LPPOM MUI DKI Jakarta ini. Nah, kita kan mengeluarkan keputusan halal
setelah diaudit oleh LPH kita, lembaga pemeriksa halal, kemudian nanti sebelum nanti dikeluarkan oleh BPJPH, sertifikatnya itu dinyatakan disidangkan dulu. Itu kita periksa. Berarti itu pengertian ulama itu luas ya, ada ulama kesehatan. Ada ulama kesehatan, ada ulama fikih. Jadi ulama itu jangan kemudian dianggap ulama fikih yang apa, enggak. Jadi orang seperti Habibie juga bisa dianggap ulama. Ulama. Jadi kalau dia lihat misalnya kata ulama dalam Al-Quran misalnya, inama yakhshallah min ibadir ulama, kita lihat itu bukan dalam konteks hukum, dalam konteks bicara tentang katakanlah kekuasaan Allah SWT, ilmu ada, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, semua. Ya. Jadi oleh karena termasuk kauniyah itu. Kauniyah. Jadi oleh karena itu, maka kadang-kadang juga ini pemikiran kita ini juga, jangan kadang-kadang kan seolah-olah kata ulama itu selalu harus terkait dengan Jadi sempit ya. menjadi sempit, ulama fikih gitu. Hah? Ulama fikih gitu. Padahal tafsir juga ulama, dokter juga ulama. Kemudian Allah SWT, makanya Allah membuat satu kriteria yang Sampai sangat di umum. dalam Al-Quran ada istilah ulama Bani Israel gitu. Iya, jadi ulama. Jadi ulama itu kan dari kata orang yang punya, itu kan jamak daripada alim ya. Ulama kan gitu. Nah, kan, jadi artinya orang yang punya pengetahuan. Nah, selama ini karena kita lebih banyak berkutat masalah-masalah yang menyangkut fikih, maka ulama itu kita mengerucut hanya ke fikih. Sehingga dokter tidak kita anggap ulama, orang ahli ekonomi kita tidak anggap ulama. Padahal ahli ekonomi itu juga ulama, ahli pendidikan juga ulama. Kan dulu ada berbagai macam penemuan di tokoh-tokoh Islam itu. Coba kalau kita lihat Al-Quran ya, Al-Quran yang 6.000 lebih ayat itu, yang bicara soal fikih berapa ayat? Iya. Soal hukum. Ya, lebih banyak malah kauniyah ya. Kauniyah. Jadi kalau kita bicara ulama sebetulnya semua disiplin ilmu, kemudian semua kajian-kajian yang ada di Al-Quran itu semua adalah bahkan kata alam itu kan dari alim masalahnya itu. alim ya. Alam mengetahui dengan jelas. Dengan jelas itu. Dengan mengetahui dengan jelas. Berarti kan alam kan? Alam. Jadi alam itu alam pengetahuan yang luas ya. Maka ada istilahnya alam terkembang jadi guru kan gitu. Ya alam itu jadi guru kan gitu. Iya. Dan kalau kita lihat, maka sesungguhnya kalau kita mau kembali ke belakang lagi, ketika Allah SWT menyampaikan informasi kepada malaikat akan menjadikan mengangkat Adam sebagai khalifah, ini ja'il fil ardi khalifah, mereka semua pada khawatir akan bertumpah darah, akan macam-macam. Kemudian Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang Allah kerjakan? Apa yang Allah lakukan terhadap manusia waktu itu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Langsung alam ya. Allah mengajarkan kepada segala nama, segala disiplin ilmu. Semua radhamal malaikat. Kemudian Allah hadapkan itu semua kepada mereka. Faqala ambiuni bi asmaula. Coba kamu jelaskan ini semua. Jadi secara umum bisa ulama ya. Bisa ulama, Nasrani. bisa semua disiplin ilmu yang menyangkut ulama. Kemudian apa yang membedakan ulama dalam pandangan Allah Taala? Ulama yang nama Allah Taala innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya ulama itu cuman ya selama ini ulama yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah. Allah yang takutnya hanya kepada Allah SWT. Tauhidnya memang luar biasa. Jadi sebetulnya kan ulama itu kan kalau bahasa Inggris intelektual. Ya, intelektual kan? Intelektual, orang-orang yang ahli. Itulah yang ulama. Kalau ada ulama suka tengkar gimana itu? Ini kan berarti tidak takut kepada Allah. Iya, kalau ulama suka bertengkar ya barangkali mungkin dia ya bukan belum tentu juga ke bertengkarnya yang baik. Kalau ulamanya dia bukan bertengkar ya, bermujadalah dengan cara yang baik, berdiskusi, itu bagus. Enggak, karena memang ada peristiwa sebagian di daerah-daerah itu kadang-kadang sampai ada ulama itu main carok gitu. Itu enggak, itu jelas itu. Itu bukan ulama. Ulama itu orang yang faham, orang yang punya ilmu, orang yang ar-rasyikhuna fil ilm. Orang yang orang yang rasyih ya. Orang yang betul-betul mendalam, dan biasanya orang yang semakin dalam ilmunya, semakin tunduk hatinya, semakin
berjiwa besar, semakin berlapang dada, semakin luas wawasannya. Tapi kalau macam kalau misalnya sedikit-sedikit bertengkar, itu namanya bukan ulama. Itu tanda bahwa tidak ulama. Ulama itu, Pak. Kalau bahasa Malaysia itu apa namanya itu? Kalau orang suka bertengkar itu ngalama. Ada begini. Kalau saya katakan begini, kalau orang itu bukti atau tanda orang itu ulama, dia enggak cepat enggak cepat Panas ya. enggak cepat panas. Jadi kalau ada orang ya dilayani terus, dia berikan. Nah, inilah sebetulnya yang dalam Al-Islam itu, dalam Al-Qur'an itu, dalam surah apa itu? An-Nahl ya. Bukan. Yang surah Ud'u'ila sampai bukan? Surat apa? Atau yang apa itu? Yang wajah dimulai hiasan itu. Mujadalah itu. Yang boleh kita berdebat, Pak. Boleh. Pak Zul dengan saya boleh berdebat, tapi berdebat dalam rangka ahsan. Ahsan apanya? Tujuannya ahsan, kemudian caranya juga ahsan. Tujuan ahsan itu apa? Yang mencari kebenaran. Kalau ada orang diskusi misalnya sampai mengumpat-ngumpat itu. Oh, itu nggak boleh. Itu pun mengumpat itu aja sudah nggak benar kan. Karena memang kalau dalam Al-Quran sudah jelas ya. Dalam surah Al-Jur'ah ya surqamun min qaumin asa yakuna khairan minum muasa guna apa wala nisa apa ayat wala minum jangan perempuan juga asa yakuna khairan minhunna kan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, enggak boleh, Pak. Dan itu termasuk yang malah di apa tuh? Kalau termasuk itu tadi memberikan lakup-lakup yang tidak enggak baik boleh. Lakup-lakup itu enggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Dan malah pencaci pencela itu ada ayatnya khusus. Bagaimana Buya dengan orang yang misalnya Syekh Nasiruddin Albani dianggap ngalbani gitu. Ya, kemudian Syekh Utsaimin disebut Musaimin gitu. Iya. Itu begini, Pak, sebetulnya sebagai orang-orang yang katakanlah kita harus paham tuh, Pak. Kita harus akui orang itu punya ilmu. Beda perbedaan kita tuh wajar. Tapi orang-orang yang berilmu tuh harus kita, apalagi ilmunya ilmu tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, itu harus kita hargai. Jangan kita ilmunya cuman seujung kuku, kemudian kita melecehkan orang yang ilmunya luar biasa. Kalau menurut saya, Pak, perbedaan pandang itu katakanlah misalnya kita kembali ke kata misalnya Abu Sa'al Asy'ari misalnya dengan pendekatan akidah, dengan sifat misalnya, ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahabih Allah dan yang harus bagi Allah, dan kemudian ada Ibnu Taimiyah dengan pendekatan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid sifat wa asma. Saya pikir ini mereka tuh orang alim, orang-orang luar biasa tuh, Pak. Harus pendekatannya ilmu. Dan kemudian artinya apa? Dia itu kena pernah bertemu. Yang membentur-benturkan itu kan orang-orang di belakangnya aja. Yang tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Itu Abu Asy'ari itu lahirnya itu 200-an. Iya. Sedangkan Ibnu Taimiyah lahirnya 600-an, kan? 400 tahun, Pak. Masa dia akan bertengkar berdua kan enggak? Tapi yang mempertengkarkan ini orang-orang belakang. Jadi artinya begini, Pak. Kalau saya melihat, inilah keluasan ilmu Islam itu. Mungkin kita dengan berbeda pendapat, pandangan tentang berbagai hal itu khazanah pengetahuan, wawasan yang harus kita hargai. Ya, paling tidak kita baca referensinya. Ini dalam hal ini kita coba bagaimana, Pak. Ini pandangannya Ibnu Taimiyah seperti apa? Pandangannya Asy'ari seperti apa? Al-Maturidi seperti apa? Kalaupun mau mengkritisi itu dengan bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah dengan dalil. Jangan dengan ucapan-ucapan yang dengan ngawur tadi. Dengan ngawur. Nah, itu kan kita harus menghargai ulama, Pak. Iya. Ulama kita hargai. Kita ini ulama itu adalah sumber ilmu. Dan siapapun ulamanya harus kita hargai gitu. Jadi kita tidak boleh memandang enteng ulama siapapun walaupun berbeda dengan pandangan dengan kita, mungkin berbeda mazhab dengan kita. Jangan melakukan dikotomi gitu. Jangan melakukan dikotomi. Kita semua ulama itu harus kita hormati, dan ini yang penting, Pak. Kalau jadi mau menanggapi dengan cara-cara yang dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara yang berakhlak. Jangan kemudian kita berdebat ngotot sambil melotot, akhirnya adu otot, Pak. Ya.
Ya kan Iya. ngotot dulu kan, Iya. sambil melotot kemudian Adu otot. adu otot. Ini kan nggak benar. Malu kita sama Allah, Pak. Allah itu menurunkan syariat ini bukan untuk dipertengkarkan, untuk diamalkan. Kalau kita misalnya yakini, silakan amalkan. Ya, artinya yang penting ini, Pak, jangan kita saling saling melecehkan lah. Kita saling menghargai. Ketika kita berbeda pendapat, kalau misalnya kita punya dalil-dalil yang kuat, tolong komunikasikan dengan baik. Ketika teman kita belum terima, sabar kita. Makanya dalam Islam itu, di Al-Quran itu diajarkan tausiah bil haq, tausiah bil sabar, tausiah bil marhamah. Menyampaikan pesan itu kebenaran, harus dengan sabar, harus kasih sayang. Jangan kemudian dengan marah-marah, harus dengan betul-betul kita ini, Pak. Sekarang berkaitan dengan yang ketiga, tadi kan taklid sudah, bid'ah sudah, yang terakhir khurafat. Ya, khurafat itu kan begini, Pak, sesuatu yang diaku sebagai bahagian dari agama tapi tidak punya dalil, kan itu, Pak. Wah ini apa nih? Dipercayai sebagai sebuah. Ya, sekarang berkaitan dengan seperti mitos-mitos. Ya, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sekarang, misalnya adanya pesulap merah dengan para dukun, gimana itu, Bu ya? Saya belum terlalu meneliti, tapi yang saya dengar seperti selalu, pesulap merah ini ya, berusaha untuk mencoba membongkar Ya. berbagai rahasia-rahasia pedukunan yang menurut dia itu adalah sesuatu yang di situ ada ilmu-ilmu tipu-tipunya gitu. Tipu-tipu. Nah kalau itu benar menurut saya pesulap merah itu termasuk orang yang juga Bagus ya. bagus juga. Ya, tentu cara pun juga harus menurut saya ya bagaimana, ya intinya begini, dalam Islam itu semuanya itu dakwah, Pak. Ya du'un ila khair gitu, berdakwah. Kalau bisa berdakwah itu dengan jangan menimbulkan jangan menimbulkan bermasalah gitu. Jangan menyelesaikan masalah tapi melahirkan masalah baru. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan masalah. Jadi artinya gini, kita cocok, kita setuju dengan pesulap merah. Coba bongkar itu, tapi mungkin barangkali akan lebih bagus misalnya diadakan seminar para dukun. Lalu pesulap merah tampil dengan dalil-dalilnya segala macam, keahliannya. Itu akan lebih bagus. Tapi karena ini kan dunia metafor, Pak, ini. Karena kalau tidak ada itu tidak ramai kan gitu. Ya, sepanjang itu masih dalam koridor kebenaran, saya rasa ya udahlah. Itu kan ilmu juga bagi yang lain. Tapi kemudian jangan sampai kemudian kita jebak kepada perselisihan, permusuhan yang kemudian juga ya hasilnya juga nggak bagus gitu. Jadi saya setuju itu, artinya ada upaya-upaya untuk membongkar khurafat, mitos-mitos macam-macam. Ya itu sebetulnya kan kalau dulu itu kan begini, Pak. Dulu itu kan memang ketika dunia kedokteran itu belum terlalu banyak. Ya dulu para ulama kita cuma dengan mendoakan, dengan al-ilaj bir ru'yah ya, mengobati dengan ruqyah. Tapi karena sugesti yang diberikan oleh ulama itu, orang yang berobat pun juga yakin dan dia Allah sembuhkan. Jadi artinya begini, artinya kita juga tidak bisa menafikan artinya ada sesuatu yang katakanlah karena memang ya Rasulullah itu para sahabat pernah waktu dia pulang dari perjalanan, kemudian di sebuah di sebuah desa ada kepala desanya sakit, kemudian diminta dia memberi, kemudian tidak tahu apa-apa, cuma dia cuma hafal Al-Fatihah, kemudian dia baca Al-Fatihah, kepala desa sembuh. Kemudian sampai di Madinah dia melapor Rasulullah dan dia dikasih hadiah kambing. Rasulullah memang kadarnya karena iya karena Rasulullah waktu itu bercanda, kenapa kalian nggak dibagi saya kambingnya begitu. Artinya apa? Bahwa al-ilaj bil ruqyah itu, perubatan melalui ruqyah itu juga berkaitan dengan hadis inna ruku' utama ini wa tilawati syirkun, gimana itu? Maksudnya? Inna ruqyah, ya. Kemudian tamaim, ajimat, tilawah itu syirik, itu gimana ini? Hadis ini ada. Yang dimaksud hadisnya ini apa sih yang dimaksud ruqyah yang dilarang? Kemudian tamaim, zimat dan tilawah semacam sihir dan sebagainya. Jadi begini, Pak. Jadi sebetulnya tentu kita validasi dulu lah. Hadis itu kita validasi ya. Valid apa enggak itu? Kalau dari sisi validnya valid.
ya valid misalnya. Tentu kalau itu misalnya pengertiannya kalau ruqyah dianggap sebagai mantra dan itu yang dianggap menyembuhkan, ya bukan doanya, bukan keusahaan Allah SWT, tentu itu termasuk bagian dari syirik. Karena itu artinya ruqyah itu bukan mantra, Pak. Sudah menjagokan manusia. Ruqyah itu sebetulnya kalau kita misalnya, jangan kemudian kita berdoa juga, kita ada doa mustajab. Ini pendapat saya nih, Pak. Wah, ini doa mustajab. Jadi Allah SWT itu mengijabah doa Allah bukan karena matan doanya, teks doanya itu, lalu kalau teks doanya ini Allah ijabah, bukan begitu. Karena ini doa ma'thur yang kenapa disebut mustajab? Ini doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu doa yang ma'thurat. Jadi bukan doa itu. Jadi kan saya sebetulnya kurang. Atau mungkin begini, ruqyah yang dimaksud itu adalah ruqyah bikinan sendiri itu. Ya bisa juga ada ruqyah syariah kan juga ada. Ruqyah syariah juga ada. Jadi sebetulnya begini, Pak. Kalau misalnya ruqyah ini kan biasa digunakan untuk dakwah di zaman Nabi. Kalau kemudian dikembangkan ruqyah dalam bentuk bisnis gimana itu? Nah, ini sebetulnya kan pada masa awal ketika memang kemajuan teknologi kesehatan itu belum, kan memang bagaimanapun kan al-ilmu beruqyah itu menjadi sebuah alternatif ya, menjadi solusi. Tapi kemudian bahwa nanti itu dijadikan sebagai sebuah bisnis ini tergantung juga ini. Ini susah juga kita mau hukumnya ini. Apakah ini bisnis atau gimana ya? Ya kan pada akhirnya tertariknya karena bisnis, Bu ya. Ya bisa juga karena ini kan sebuah upaya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Cuman ketika itu dakwah kan begini, Pak. Jadi kan saya pernah mengira begini. Sebetulnya berdakwah juga, Pak. Iya, kalau ruqyah itu kan dulu digunakan untuk dakwah. Sekarang kan ruqyah tidak begitu, Bu ya. Lebih bersifat bisnis. Oke lah misalnya, Pak. Untuk berdakwah. Sekarang dakwah juga digunakan untuk apa, Pak? Bagaimana kemudian kalau berdakwah digunakan juga untuk kepentingan yang berkaitan dengan katakanlah al-fulus misalnya. Ya. Ini kan juga persoalan, Pak. Nah, saya pernah katakan di beberapa pelatihan itu, sebetulnya kita tidak boleh menerima upah dari dakwah kita. Tidak ada tahono, karena ini ajriya ila Allah. Tidak ada upah dan berdakwah itu hanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana surat Yasin itu? Di surat Yasin tentang banyak sekali, Pak. Itu berapa banyak itu ini ajriya ila itu banyak sekali ayat itu. Ada berapa lebih 10 lah. Ya, cuma saya mau katakan, tapi bagaimanapun ya tentu ada hal-hal yang memungkinkan dan membolehkan. Ya ketika orang berdakwah misalnya itu menjadi suatu khusus dan diberi tanggung jawab khusus dan dia tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan yang lain kecuali berdakwah, maka itu disebut dengan al-fuqara. ya. Itu yang al-fuqara tadi subhanallah. Kalau dulu kan di bawah jaminan Baitul Mal. Baitul Mal. Jadi begini, Pak. Oleh karena itu menurut saya sepanjang ruqyah itu sesuai dengan syariat, tidak mempercayai mantra-mantranya, nah, dan tidak dijadikan sebagai tamimah. Ya, kalau sudah tamimah sudah jelas tuh kata Rasulullah, man 'allaqa tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan azimat maka dia sungguh syirik. Maka oleh karena itu ya tentu kita harus hati-hati juga. Kita mendudukkan ruqyah sebagai ilaj, sebagai usaha untuk melakukan pengobatan. Masalahnya saya kan pernah baca, Bu ya, ada namanya kitab tuh Samsul Ma'arif Al-Kubro gitu. Tuh kitab ini akhirnya menjadi sebuah landasan para dukun bergelar ulama itu untuk mendukuni dengan menggunakan kitab itu. Ini yang terjadi, Bu ya. Padahal di situ kalau dibaca bacaan-bacaannya tidak ada yang syar'i walaupun bahasa Arab. Gitu. Itu gimana, Bu ya? Jadi begini, Pak. Kita tetap pada standar kesahihannya, keabsahannya. Kalau itu diaku sebagai ajaran Islam, tentu harus ada sumber Quran dan Sunnahnya. Ketika sumbernya nggak jelas, tentu kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu aja, Pak. Mau kitab apa aja namanya, ya baik di bidang pengobatan. Asal jangan ditulis bahasa Arab, apa artinya? Tidak asal ditulis bahasa Arab langsung diakui hebat. Nggak bisa. Yang penting kalau itu diakui sebagai dari Islam, minal Islam, itu harus jelas sumbernya. Paling tidak ini ada pendapat para ulama yang mutabar. Katakan bukan tapi ada asar dari sahabat,
ada pendapat imam-imam Ulama besar, dari kalangan ulama-ulama mereka, dan mereka tentu melahirkan ini dengan satu pemikiran. Itu bisa, tapi itu bisa menjadi panduan kita untuk melakukan satu usaha, katakanlah mengobati. Seperti dokternya juga, kan mereka melakukan penelitian, akhirnya jadi dokter kan gitu. Kan ada hadis semacamnya itu. Dan dalam bidang kesehatan rukyah juga begitu. Ya, dia mengumpulkan hadis, mengumpulkan segala macam, dan ada para ulama yang kemudian sepanjang itu memang tidak sepanjang itu tidak memang bertentangan dengan syariat, maka itu dibolehkan. Jadi itu termasuk bab muamalah. Menurut saya bab muamalah. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu ada sesuatu yang dibolehkan. Gitu, Pak. Sekarang disimpulkan, Buya, untuk warga Muhammadiyah dan seluruh umat Islam. Jadi begini, kita kan tadi bicara pada awalnya ini, kita harus memperjelas ya, TBC itu taklid. Saya pinjam pun Iya. Taklid, bid'ah dan khurafat kan itu. Taklid bid'ah khurafat kan sudah jelas ya. Yang taklid itu sesuatu yang mengikuti suatu ajaran tertentu tanpa harus tahu. Jadi taklid itu mengikuti tanpa ilmu. Sedangkan ittiba mengikuti dengan sedangkan ittiba itu wilayahnya para ulama kan gitu. Sedangkan bid'ah, yang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa dasar. Nah, itu bid'ah itu. Adapun yang berkaitan dengan masalah perbedaan itu namanya khilafiyah. Dasarnya ada tapi mungkin berbeda dalam memaknainya, interpretable. Ihtimaliyat, terjadi perbedaan dalam memahami, itu namanya khilafiyah. Jadi tidak sama antara bid'ah dan khilafiyah. Bid'ah itu sesuatu yang dikerjakan mengatasnamakan agama tapi tidak punya dalil. Itu namanya bid'ah. Tapi kalau khilafiyah ada dalilnya tapi bisa berbeda dalil yang dipakai. Tapi bisa juga dalil sama tapi beda cara menafsirkannya, kan begitu. Ya udah, karena itu harus kita jelaskan itu. Nah, kemudian apalagi itu yang tahyul, khurafat adalah sesuatu yang kemudian kita anggap bagian dari agama tapi dia tidak mempunyai dalil-dalil. Dia dianggap sebuah mitos, kepercayaan, diyakini bahwa ini begini-begini, tapi sebenarnya itu tidak ada dalil dari agamanya. Ini sebetulnya apa? Nah, dan Muhammadiyah sejak awal itulah yang latar belakang kondisi masyarakat seperti itu, yang Muhammadiyah itu berdiri, dan kemudian itulah yang kemudian diangkat oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah berusaha untuk melakukan upaya-upaya, langkah-langkah dakwah bagaimana bisa meninggalkan taklid, ya, dengan belajar, dengan mengembangkan ilmu, dengan mengembangkan sekolah sehingga orang punya ilmu. Dengan ilmu orang akan menjadi cerdas, menjadi pintar. Maka dakwah Muhammadiyah itu dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mencerahkan. Gitu, Pak. Baik. Nah, jadi saya pikir mungkin kalau bicara Muhammadiyah tidak habis-habis ini. Yeah. Karena Muhammadiyah itu panjang umurnya kan. Insyaallah. Iya kan. Demikianlah bincang-bincang kami, saya dan Buya Risman Mukhtar dari kantor Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Menteng Raya 62. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.